Desember 1948, rakyat Indonesia menikmati semburan matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja berdampingan dan saling mengasihi satu sama lain, seolah seiek saeko proyo. Keceriaan dalam kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta yang santun, teguh sapa dan bau-membau dalam memayu ayuning projo. Lalu tiba-tiba pesawat catur merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat-rakyat berlarian, mereka menyelamatkan diri dari tembakan, serangan yang membahana dan mengguncangkan dada seluruh wilayah Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu sedang dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden, saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa.
Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda. Pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Namun, suasana kota sangat riuh bergemuruh dan pasukan Belanda berhasil merebut dan menguasai Kediri. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi, mengecoh lawan berkali-kali, sehingga pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang Jenderal Sudirman. Lalu, pada satu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Keiser yang perawakannya mirip Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha Ini Sudirman. Sudirman bukan seperti itu. Sudirman bukan seperti itu. Itu bukan Sudirman. Kutferdom. Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong.
Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Kiai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa ke saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sopo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun, komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi alat pemancar radio selama di Sopo. Beliau pun selalu mengundang dalang-dalang sebuah wayang jembung untuk menghibur masyarakat Sopo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme, patriotisme yang terajut dalam sekali merdeka, tetap merdeka. Kabar kekalahan Belanda telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Aku serahkan kembali negara kepada tangan-tangan, pundak, punggung bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Kami Tentara Republik Indonesia tidak akan diam. Bersama negara sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi.
Sudirman dalam merebut kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Hadirin, sampai jumpa di karya aku tahun depan dalam Suropiro Joyoningrat Obur Dining Panas Merdeka.